Ah. Assalamualaikum Kak Tuan Wahid. Gimana? Di mana posisi? Halo Pak Un, apa kabar? Baik Bang Jibril, gimana kabarnya Bang? Sehat-sehat. Lagi di mana? Lagi di Dewan Pendidikan. Ini kapan mulai ya? Bentar lagi kan baru 4 orang. Tunggu aja dulu. Pak Un kapan Ciputat, Pak? Insya Allah Bang.
Assalamualaikum Bang Ion. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Posisi lagi di mana pengasuh institut? Udah 7 juta. Lagi di jalan, di jalan. Siap-siap. Hati-hati di jalan Bang Ion.
Jangan. Gitu. Selesai permainan. Gua saya bojo. Jadi boleh kayak gampang. Nggak ada apa-apa. Gimana ya?
Baik, cek. Cek, apa suara saya terdengar? Cek terdengar. Oke. Sebentar. Gede suaranya. Terdengar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahi wabarakatuh. Ini kurang semangat nih. Kurang semangat nih. Coba diulang lagi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fadhoil Kafas selaku Direktur Santri Institute, yang kami hormati Dr. Mukhtar Magister Filsafah Islam, yang merupakan narasumber kita pada sore hari ini, dan juga merupakan dosen politik dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Wasliyah. Kemudian yang kami hormati Bapak Wahid Manan selaku Divisi Pendampingan dan Jaringan Santri Institute, serta teman-teman majelis yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama, tentunya dalam forum yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah, semoga kita menjadi forum yang memberikan banyak manfaat ya teman-teman. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan dan kita sampaikan kepada baginda kita, nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, peserta ngaji politik sore hari ini kayaknya nggak seru nih kalau misal kita nggak mulai pakai pantun ya teman-teman. Tapi kayaknya lebih nggak seru lagi kalau misal saya bacain pantun tapi nggak dibantu bilang cakep sama teman-teman. Oke, coba teman-teman nanti kalau misal saya bacain satu baris pantun, teman-teman jawab cakep, cakepnya harus Cakep. yang asik ya. Oke, siap. Kita coba ya. Niat hati mau tamasya. Cakep. Cakep, tapi sayang hujannya rintik. Cakep. Aduh. Walau puasa dihadang dahaga, ngabuburit jadi asik karena ikut ngaji politik. Aduh, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Boleh teman-teman tepuk tangan atau teman-teman bisa kasih reaksi di Zoom ini pakai reaksi tepuk tangan. Oke teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah teman-teman. Akhirnya kita hari ini bisa balik lagi ngaji bareng di Santri Institute, dan insya Allah Santri Institute ini memberikan banyak manfaat teman-teman, karena ini merupakan program pertama di tahun ini adanya ngaji sore ngabuburit bersama. Tentunya hari ini seperti judulnya kita akan membahas terkait politik teman-teman. Kita akan mengkaji apa sih itu politik, apa sih esensi dari berpolitik, bagaimana sih politik itu gitu. Sebenarnya politik itu apa gitu. Karena ketika kita masih duduk di bangku SMP, SMA, atau mungkin gini, ini kan Santri Institute ya. Kalau misal kita berbicara tentang santri, itu erat sekali kaitannya dengan pemuda, teman-teman. Berkaitan dengan anak-anak muda, seumuran saya juga pemuda, masih umur 20 tahunan gitu kan. Cuma kalau masih kita berbicara pemuda nih, biasanya nih di generasi anak muda zaman sekarang ngerasa politik itu tabu, politik itu menyeramkan, politik itu kotor, teman-teman. Apalagi dulu waktu zaman SMA mungkin ya, banyak sekali teman-teman yang merasa, gue nggak mau tahu deh, pokoknya nggak mau tahu, nggak mau dengerin tentang politik, tentang berita kebijakan yang ada di negara kita ini. Tapi ketika kita udah masuk di dunia perkuliahan, kita udah masuk di dunia mahasiswa, nyatanya tidak sedikit pula
teman-teman, bagian dari kita juga ikut turun ke jalan, ikut beropini, ikut bersuara apabila ada kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak legislatif di Republik ini, teman-teman. Karena memang sejatinya politik itu merupakan suatu cara agar negara kita ini bisa berkembang. Karena dengan politik negara kita ini merdeka. Dengan politik negara kita ini tumbuh, bahkan dengan politik ini bisa membuat masa depan negara kita ini lebih baik lagi. Kalau begitu, hari ini kita akan membahas bersama topik kita hari ini yaitu tentang politik. Apa sih itu politik? Apakah politik itu selalu menyeramkan dan kotor kalau misalnya dianggap oleh teman-teman anak zaman sekarang itu? Kalau begitu, pada sore hari ini Santri Institut telah mendatangkan narasumber yang luar biasa. Kita akan belajar langsung dari beliau terkait politik. Namun sebelum itu, hampir lupa saya belum kenalan dengan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Khairullah Aldan atau biasa dipanggil Aldan yang akan memandu acara pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita beri kesempatan kepada Dr. Mukhtar, Magister Filsafat Islam, untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator ya, Khairullah Aldan, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga saya ucapkan kepada santri yang sudah menyelenggarakan acara ini. Sambil menunggu buka puasa, kita mengikuti dialog tentang berbagai tema yang sudah nilai-nilai Islam. Bicara politik ini sesuatu yang tidak pernah selesai dibahas selama manusia itu masih memiliki keinginan ataupun manusia itu masih berlangsung kehidupannya. Dari kita bayangkan itu dari sejak zaman dahulu, bahkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai kita hari ini itu politik tidak pernah sepi untuk dibahas. Memuncaknya ilmu politik itu adalah ketika berkembangnya ilmu pengetahuan di Yunani sebagai pemikiran politik Barat klasik, dan pemikiran politik Islam klasik yang berpusat di sebagaimana kita tahu hari ini adalah politik Arab. Sepadan dengan kehidupan manusia, ilmu politik ini juga merupakan sebuah rentetan pengetahuan yang terus berlanjut. Ini siapa? Oh, nanti aku mau mandi dulu. Mohon maaf teman-teman untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu ya, agar Pak Mukhtar bisa menyampaikan materi dengan lancar begitu. Baik, silakan Pak Mukhtar, dilanjutkan. Saya pikir tadi ada yang ingin bertanya, padahal sesi bertanya belum diberikan. Jadi sepadan dengan sepanjang kehidupan manusia, politik sebagai pengetahuan tidak pernah sepi dalam perdebatan. Mohon maaf Pak Mukhtar untuk menyalakan mikrofonnya, sepertinya termute dari host. Oke, silakan. Saya ulang ya.
sepanjang sejarah kehidupan manusia, politik itu tidak pernah lepas dari perjalanan hidup manusia itu sendiri. Islam memetakan ilmu tentang politik ini sehingga melahirkan beberapa paradigma. Ada paradigma yang disebut dengan integrasi politik, ada paradigma yang disebut dengan simbiotik politik, ada paradigma yang disebut dengan sekularisme politik. Nah, perdebatan ini juga melahirkan berbagai macam sisi umat Islam itu, tokoh-tokoh politik Islam itu melihat seperti apakah wajah politik Islam yang seharusnya ada. Nah, jika kita kembali kepada dasarnya, kepada prinsip ajaran Islam itu sendiri, Islam tidak pernah berbicara secara khusus terkait dengan kenegaraan. Islam tidak pernah bicara secara khusus tentang berdirinya sebuah negara, apalagi berbicara tentang berdirinya negara Indonesia. Itu tidak sama sekali. Ada negara Arab Madinah saja yang dipimpin, yang didedikasikan oleh Nabi itu sendiri, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, apalagi negara Indonesia yang tempat di mana kita hidup hari ini. Nah, namun dibalik daripada itu, Islam memberi clue, kata-kata kunci terhadap wajibnya berdiri sebuah negara bagi komunitas Muslim. Nah, ada 3 kata kunci di sini yang dibicarakan dalam Islam. Yang pertama, Islam berbicara tentang al-balad. Nah, kita menemukan di dalam Al-Quran kata-kata al-balad. Nah, manusia itu harus hidup teratur. Kan negara itu mengatur sisi-sisi kehidupan manusia. Dia mengatur bagaimana keadilan dijalankan. Dia mengatur bagaimana ekonomi diseimbangkan. Dia mengatur bagaimana keamanan itu harus tegak dalam sebuah negara. Nah, yang pertama itu kata al-balad. Yang kedua kata syu'ub. Kita juga pernah mendengar dalam Al-Quran ini kata syu'ub disebutkan di dalam Al-Quran. Ini sering dibaca oleh guru-guru kita ketika berbicara tentang keberadaan manusia. Tuhan menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa hanya tak lain dan tak bukan hanya untuk saling mengenal. Ini kata syu'ub. Nah, dari kata syu'ub inilah nanti berkembang menjadi teori kenegaraan, teori masyarakat sosial di situ. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Khaldun bahwa terbentuknya sebuah negara itu berdasarkan komunitas yang hadir dari manusia itu sendiri. Apakah karena pertalian darah, apakah karena pertalian suku, apakah karena pertalian golongan. Nah, sehingga dari pertalian ini manusia membentuk sebuah negara. Itu teori kenegaraan, teori sosial yang dibangun oleh Ibnu Khaldun atau disebut juga dengan teori asobiyahnya. Sehingga berdirinya sebuah negara. Nah, yang ketiga, clue yang ketiga adalah Islam berbicara tentang ulul amri, kepemimpinan. Kepemimpinan di sini bisa jadi kepemimpinan dalam lingkup yang kecil dan bisa jadi kepemimpinan dalam lingkup yang besar. Nah, kepemimpinan dalam lingkup yang kecil itu adalah kepemimpinan dalam ranah keluarga. Nah, kepemimpinan dalam lingkup yang besar adalah kepemimpinan dalam ranah negara. Nah, para pemikir politik klasik, barat klasik itu mengatakan negara keluarga adalah negara kecil, sementara negara adalah keluarga besar. Nah, maka dari 3 clue ini, baik al-balad, baik asy-syu'ub, baik ulul amri,
itu menjadikan sebuah dasar bagi manusia untuk mendirikan sebuah negara. Nah, negara yang seperti apakah yang seharusnya ditegakkan oleh manusia hari ini? Tentu negara yang bersesuaian dengan kondisi dan situasi masyarakat yang hidup di masanya. Teman-teman sekalian di sini pasti sudah pernah membaca itu tentang sejarah perpolitikan, baik politik Barat maupun politik Islam. Nanti di situ kita akan menemukannya ada sistem politik kerajaan, monarki namanya, ada sistem politik republik, ada sistem politik demokrasi. Nah, hadir dunia hari ini juga sudah tidak lagi berbicara negara itu dalam konteks ide, tapi sudah nyata dalam kehidupan manusia. Artinya ilmu tentang politik ini tidak lagi berbicara tentang teorinya, tapi sudah menjadi ilmu terapan. Nah, terapan ini juga sudah diterapkan dalam sebuah negara. Nah, apa tujuan daripada berpolitik itu? Tak lain dan tak bukan, tujuan dari politik adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Jika berpolitik tidak menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, maka proses politik itu dianggap gagal diterapkan oleh manusia itu sendiri. Mungkin untuk pengantarnya bisa demikian dulu. Selebihnya kita minta kepada Bapak Moderator ya untuk melanjutkan diskusi ini agar supaya teman-teman tidak menonton dalam mengikuti pengajian politik kita hari ini. Oke, silakan Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Mukhtar. Baik teman-teman yang berbahagia, yang dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini teman-teman nanti bisa mengajukan pertanyaan ke Pak Mukhtar terkait politik, dan tentunya bagi teman-teman yang belum punya pertanyaan tenang aja karena kuliah atau seminar kita pada sore hari ini, ngaji kita pada sore hari ini masih akan berlangsung sampai dengan pukul 17.00 begitu. Baik Pak Mukhtar, mohon izin sembari menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan, saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Wahid Manan selaku Divisi Pendamaian dan Jaringan Santri Institut untuk memberikan sambutan opening speech yang seharusnya tadi di awal cuma tadi terlewat begitu. Baik, kalau begitu kami hormati Bapak Wahid Manan, disilakan. Baik, apakah Pak Wahid ada? Baik, sepertinya Pak Wahid belum tersedia ya di ruang Zoom kita ini. Namun nampaknya sudah ada yang mengajukan pertanyaan nih Pak. Langsung saja teman-teman agar ini diskusinya lebih hidup lagi. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, apakah ada perbedaan peran dalam dunia politik bagi perempuan dan laki-laki? Terima kasih. Ini dari Saudari Novidia Arisanti. Pak Mukhtar, karena kita juga ini masih dalam suasana Hari Kartini begitu Pak. Mungkin datangnya dari situ ya, Mbak Novi tadi ya. Mbak Novi bertanyakan apakah ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di perpolitikan di dalam Islam, Pak. Karena sejatinya kan zaman sekarang kan sedang digalakkan ya terkait emansipasi wanita, kemudian dengan women empowerment, dan juga memang banyak sekali tokoh dunia yang juga berjenis kelamin wanita. Silakan Pak Mukhtar untuk menjawab pertanyaan langsung dari Mbak Novi. Oke, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang sangat menarik. Apa sih perempuan itu boleh nggak jadi pemimpin? Kalau laki-laki sudah umumnya kita pahami itu boleh. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita harus memetakan dulu. Pemimpin itu orang yang seperti apa sih?
pemimpin itu apakah jenis kelamin atau leadernya dari seseorang itu. Nah, kalau kita berbicara perempuan, itu ada beberapa sebutan untuk nama perempuan. Ada yang perempuan, ada yang disebut dengan al-mar'ah. Itu perempuan dalam kategori jenis kelamin. Asal kelaminnya perempuan yang disebut dengan al-mar'ah. Ini lawannya bagi laki-laki disebut dengan az-zakar. Karena laki-laki dengan kategori jenis kelamin. Nah, di sini tidak semua orang yang berjenis kelamin itu, baik perempuan, baik laki-laki, layak untuk menjadi pemimpin. Kan begitu penjelasannya. Nah, al-mar'ah dan az-zakar bagi laki-laki, itu keduanya tidak layak menjadi pemimpin. Bukan itu yang menjadi titik pembahasan kita untuk menjawab pertanyaan ini. Yang kedua, ada perempuan disebut dengan an-nisa. Ini lawannya ketika menyebut laki-laki itu ar-rijal. Nah, pertanyaannya, an-nisa ini apakah perempuan utuh sebagai jenis kelaminnya saja atau perempuan yang sudah memiliki kemampuan leader dalam dirinya? Nah, laki-laki juga ar-rijal tidak hanya disebut sebagai pribadi yang berjenis kelamin laki-laki saja, berkemaluan laki-laki, tetapi juga ar-rijal adalah seseorang yang laki-laki yang mempunyai sifat leader yang kuat. Makanya sering kita temukan dalil, kita dengar dalil itu dari guru-guru kita, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Jadi tidak disebutkan di situ az-zakaru qawwamu, bukan begitu dalilnya. Karena memang bicara pemimpin itu bukan bicara jenis kelamin, tapi bicara potensi dan leader yang ada dalam diri seseorang. Nah, potensi leader ini bisa jadi dimiliki oleh perempuan, bisa jadi dimiliki oleh laki-laki. Tentu perempuan yang kita sebut di sini adalah yang perempuan yang berkategori an-nisa, bukan perempuan yang berkategori al-mar'ah. Dan laki-laki juga laki-laki yang berkategori ar-rijal, bukan laki-laki yang berkategori az-zakar, jenis kelamin tadi. Nah, ada tingkatan yang lebih, mungkin ini di luar daripada konteks kepemimpinan. Perempuan yang disebut dengan ummi, itu menjadi seorang ibu. Dan laki-laki seharusnya memilih perempuan itu adalah perempuan yang berpotensi ummi. Bukan, ya kalau hanya sekedar jenis kelamin, itu dapatnya banyak ataupun mudah untuk didapatkan. Tapi perempuan yang berjenis, yang bersifat ummi, dan laki-laki yang bersifat abi atau abu. Ini sering bertemu di, sebagaimana saya sebutkan tadi, negara keluarga adalah negara kecil. Maka yang menjadi pemimpin di sini adalah ummi dari pihak perempuan, dan yang menjadi pemimpin dari pihak laki-laki adalah abi. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Bolehkah perempuan jadi pemimpin? Nah, berdasarkan kategori perempuan tadi yang sudah saya sebutkan, mungkin kita bisa menyimpulkannya sendiri. Nah, sedikit kita membaca sejarah masa lalu. Kenapa perempuan itu jarang muncul ke ranah publik? Bisa jadi karena ditekan oleh nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena Islam berkesimpulan perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Tanpa ada penjelasan, perempuan yang seperti apa sih? Apa bedanya al-mar'ah, an-nisa, dan al-ummi? Kan ini jarang diberi penjelasan kepada kita. Nah, sementara hari ini kita dihadapkan bahwa secara politik kita hari ini, perempuan harus tampil di ranah publik. Bahkan undang-undang di Indonesia ini sudah memberi ruang, ya, sudah memberi ruang untuk bagi perempuan itu berkiprah di ranah publik. Nah, kita tidak bisa memungkiri di sini. An-nisa itu sebagai leader sudah hadir
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini. Buktinya apa? Ada ketua partai politik itu perempuan di negara kita. Buktinya apa lagi? Ada pemimpin struktural di negeri ini, menteri misalnya, itu perempuan. Belum lagi kita bicara sejarah masa lalu bangsa ini. Berapa banyak perempuan kita yang turun di medan pertempuran. Cunyadin misalnya. Itu perempuan di era kemerdekaan. Ada lagi perempuan di era kerajaan dulu. Dia memimpin kerajaan. Ada Sultanah Zakiyatuddin. Saya tidak tahu di daerah lain apakah ada. Artinya di Nusantara, di Indonesia itu sudah hadir perempuan dalam konteks kepemimpinan dan sudah hadir perempuan dalam gerakan kemerdekaan. Dan hari ini perempuan hadir dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Apakah organisasi sosial yang sifatnya gerakan sosial atau gerakan politik? Nah, kita sudah disuguhkan ini hari ini. Nah, sejarah bagaimana? Adakah kepemimpinan perempuan itu ada di masa Rasulullah? Atau adakah kepemimpinan perempuan itu ada di masa-masa sebelumnya? Kita kenal dulu ada Ratu Balqis, itu kan perempuan. Kita juga mengenal adanya Khadijah, istri Rasulullah, itu kan perempuan, memimpin di bidang dagang, itu kan perempuan. Artinya kecenderungan Khadijah adalah leadernya di bidang perdagangan. Dan tidak bisa disaingi oleh laki-laki hari ini. Begitu juga dengan kita hari ini. Ada menteri, ada dari unsur perempuan. Bisa nggak digantikan oleh laki-laki? Pertanyaannya hari ini, berapa orang sih yang bisa menggantikan Ibu Sri Mulyani dari kalangan laki-laki? Nah, ini kan bicara potensi perempuan dalam konteks An-Nisa tadi sebagai leader. Nah, apakah bisa laki-laki yang sehebat apapun di dunia ini bisa menggantikan Megawati sebagai ketua PDI Perjuangan? Nah, ketika bicara Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, ada hal yang melatar belakanginya. Tentu ini panjang sekali kalau kita ingin membahasnya. Termasuk nanti ada proses politik. Nah, ketika kita bicara Megawati sebagai pimpinan partai politik, ada juga hal yang melatar belakanginya. Kenapa dia terus bertahan? Artinya begitu kuatnya Megawati sebagai perempuan memimpin partai, dan begitu kuatnya Megawati sebagai perempuan, dan dia pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi di dalam Islam tidak ada dikotomi kepemimpinan. Yang ada adalah Islam memberi syarat-syarat terhadap pemimpin. Ada syarat-syarat yang sudah usang. Salah satunya al-a'immah min Quraisy. Kepemimpinan itu harus berasal dari suku Quraisy. Ini pendapat yang sudah usang. Arti usang apa? Hari ini kita sudah dihadapkan dengan tidak lagi dihadapkan oleh pemikiran politik primordial Arab. Nah, kita sudah, apalagi masyarakat Nusantara ini sudah beragam, sukunya beragam. Tidak terikat lagi dengan masyarakat Quraisy. Dan kita juga susah untuk mencari masyarakat Quraisy di sini. Apalagi masyarakat Quraisy yang bisa mempengaruhi di ranah politik. Nah, juga perempuan. Pemimpin sebagai perempuan juga pendapat yang sudah menjadi perdebatan yang panjang, dan ada pro dan kontra di sini, dan tidak menjadi persoalan. Malah di Nusantara, sebagaimana saya sebutkan tadi, perempuan tidak hanya menjadi bagian daripada ruang untuk mengisi ruang kecil di negara ini, tapi dia sudah mengisi ruang besar. Tidak hanya mengisi ruang keluarga, tapi juga mengisi ruang perpolitikan nasional. Saya kira demikian. Baik, luar biasa Pak Mukhtar menjawab terkait perempuan dan kepemimpinan, juga di perempuan di ranah politik, begitu ya Pak Mukhtar. Mungkin sedikit menambahkan Pak, contoh dari, pokoknya saya ada punya satu idola pemimpin yang luar biasa Pak, yaitu Sultanah Safia dari Tanah Aceh. Dulu katanya saking hebatnya dia, bahkan rakyatnya itu sampai
Katanya sampai tidak ada yang berhak mendapatkan zakat, Pak. Karena saking makmurnya negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Safia ini, begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Novi atas pertanyaannya. Sudah dijawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Novi? Cukup menjawab, Mas. Terima kasih. Oke, cukup menjawab. Terima kasih. Baik, kami kesempatan kepada peserta lainnya apabila ada yang ingin ditanyakan terkait perpolitikan, begitu. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, gini Pak Mukhtar, mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini isu yang masih hangat sampai sekarang ini terkait politik dari tanah Timur Tengah, begitu Pak. Karena tadi Pak Mukhtar di awal juga sudah mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya tidak mengatur secara spesifik, secara khusus terkait politik, utamanya di dalam kehidupan bernegara, begitu. Namun mengapa masih ada barisan-barisan Islam garis keras yang mengharuskan sistem negaranya itu seperti tuntunan dalam Islam? Seperti yang terjadi di konflik-konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah, gitu. Bahkan beberapa tahun terakhir ini jadi isu yang sangat hangat di kancah perpolitikan dalam negeri, begitu Pak. Apalagi sejak tahun 2019 sampai sekarang ini yang namanya politik identitas ini sangat melabeli perpolitikan nasional, begitu Pak. Padahal kalau misal kita melihat di Saudi Arabia, negara mereka bahkan sekarang malah makin moderat, begitu. Silakan Pak Mukhtar untuk menanggapi terkait tersebut. Oke. Sebagaimana saya mengatakan tadi, ini persoalan yang tidak bakal tuntas untuk dibahas. Terus akan menjadi problem-problem, akan menjadi dialog-dialog, akan menjadi praktek-praktek yang akan menjadi hal-hal yang aspirasi-aspirasi ya, seperti apakah yang ingin mereka bangun bagi negara itu. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi Timur Tengah hari ini? Ini yang terjadi di Timur Tengah itu, apakah benar proses politik atau proses ingin menguasai? Nah, ini juga siapa yang ingin menguasai di situ? Tentu ini hal-hal yang sifatnya beragam informasi yang kita dapat. Yang jelasnya orang di luar sana itu tidak akan pernah setuju dia jika Islam ini hidup damai, hidup berkembang, dan hidup ya sebagaimana yang diharapkan oleh, yang dicita-citakan oleh Islam itu sendiri. Nah, kekacauan yang terjadi di Timur Tengah ini, siapa sih dalangnya? Apa sih tujuannya? Siapa sih pelakunya? Siapa di belakangnya? Hampir kita tidak tahu itu. Tapi yang jelas, manusia terus mati, kan itu. Fasilitas-fasilitas publik terus hancur. Pendidikan kacau. Ekonomi apalagi. Aduh, kemiskinan dominan bagi mereka. Nah, yang ribut itu sebagian negara-negara yang berpotensi untuk melakukan sebuah agresi ilmu pengetahuan, agresi ekonomi. Coba bayangkan, yang ribut itu di Suriah, yang ribut itu di Palestina, yang ribut itu di Libya, yang ribut itu di Arab. Adakah peristiwa yang sama itu berlaku di Abu Dhabi? Adakah peristiwa yang sama berlaku di Arab Saudi? Adakah peristiwa yang sama berlaku di Uni Emirat? Yang negara-negara yang hari ini kaya, dan negara-negara yang di mana cengkeraman Barat itu sangat kuat di situ. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan, sulit untuk menjelaskan ini. Apakah itu murni proses politik yang sedang berjalan atau proses ingin menguasai wilayah tertentu? Karena dari dulu-dulu itu negara-negara itu saja, Irak, Libya,
baru-baru ini lah dia. Irak, Suriah, Palestina, ini akan di sini terus yang akan bergejolak. Iran nanti sebagai, kenapa Iran menjadi negara yang diperhatikan oleh Barat ini? Karena Iran adalah salah satu negara Islam yang berpotensi memiliki segala agresi dalam dunia politik. Dia memiliki agresi teknologi, dia memiliki agresi ekonomi, dia memiliki agresi politik, sehingga apa yang berlaku di Iran itu berbeda dengan dunia Islam lainnya. Saya kira saya hanya bisa memberi jawaban bahwa yang berlaku di sana itu apakah betul proses politik atau proses ingin menguasai. Jika proses politik, maka pemikiran politik Islam di Timur Tengah hari ini tidak mengikuti zamannya, kan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin tidak mengikuti zamannya, begitu terakhir dari Pak Mukhtar terkait politik yang terjadi di Timur Tengah ya teman-teman. Kemudian Pak, mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang politik itu pasti sangkut pautnya itu tentang kenegaraan begitu, tentang sistem negara, tentang bagaimana kebijakan politik itu dikeluarkan, tentang bagaimana kita menentukan seorang pemimpin begitu. Tetapi ini ada pertanyaan Pak dari saudara Syafa'ah, bahwa tapi sebenarnya itu apakah ada wujud dari politik yang lebih sederhana? Apakah cakupan bahasan pada politik itu selalu tentang kenegaraan atau kepemimpinan? Atau mungkin memang sebenarnya ada konsep sederhananya bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan Pak Mukhtar. Oke, bicara politik ini kan bicara kepemimpinan, tidak terlepas daripada itu. Islam ada dua kata kepemimpinan yang disebutkan. Bukan dua katanya, tapi objeknya yang berbeda. Yang pertama, Islam menyebut kata kepemimpinan itu dengan kata khalifah. Yang pertama, khalifah dalam bentuk personalnya Adam. Ya kan? Nah, yang kedua, khalifah dalam bentuk kepemimpinan yang diserahkan kepada Nabi Daud. Nah, khalifah dalam bentuk personalnya Adam, sesungguhnya Allah itu ingin menjadikan Adam di permukaan bumi sebagai khalifah, kan ayatnya begitu. Lalu timbullah beberapa ketakziman pemikiran dari Jibril saat itu. Dia mempertanyakan, wah, bagaimana Tuhan engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi, sementara menciptakan manusia itu sebagai khalifah, sementara dia adalah kelompok manusia yang saling membunuh nantinya, yang saling menumpahkan darah, yang saling merebut kekuasaan. Nah, di sini Tuhan mengkat kata-kata malaikat itu dengan mengatakan bahwa saya lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Lalu malaikat manut. Nah, yang kedua itu khalifah kepemimpinan dalam konteks personalnya ada. Nah, yang kedua kepemimpinan dalam konteks pemimpin sosial yang diserahkan kepada Nabi Daud. Nah, apa tujuan Nabi Daud diangkat menjadi khalifah? Jadi kira-kira ayatnya begini. Kalau tidak salah saya itu terdapat dalam surat Shad ayat 26. Mohon dicek lagi nanti. Ayatnya, ya Daud, inna ja'alnakum khalifatan fahkum bainan nas bil haq. Jadi Tuhan menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah untuk menegakkan keadilan di atas manusia. Nah, bahasa politik yang sederhana itu adalah menegakkan keadilan atas manusia. Keadilan di bidang apa? Sesuai dengan kebutuhan manusia hari itu. Sesuai dengan kebutuhan manusia hari ini. Jika keadilan yang disebutkan di sini adalah keadilan di bidang hukum, maka hukum harus ditegakkan atas manusia. Jika keadilan kita pahami di bidang ekonomi, maka ekonomi yang berkembang di negara kita harus ekonomi yang berkeadilan. Jika yang keadilan yang harus ditegakkan kepada keamanan misalnya, kesejahteraan bersama, maka hal-hal itu harus mengikut. Artinya, bisakah kita akan menegakkan keadilan di
di komunitas kita jika negara tidak ada. Nah, Al-Quran itu cuma bicara adil. Fahkum bainan nas bil adli. Ada tegakkan hukum atas manusia itu dengan adil. Al-Quran cuma bicara hukum loh. Dia tidak bicara Kementerian Kehukuman. Kan di sini. Dia tidak bicara hakim. Dia tidak bicara pengacara. Dia tidak bicara saksi. Dia tidak bicara tergugat. Dia tidak bicara terdakwa. Dia tidak bicara pantura, notulensi atau apalah yang proses pengadilan itu. Tapi yang dibicarakan dalam Islam itu adalah fahkum bainan nas, tegakkanlah keadilan atas manusia. Jika keadilan itu di bidang hukum, maka kita butuh hakim, kita butuh kementerian hukum, kita butuh pengadilan, kita butuh alat-alat itu semua untuk menegakkan keadilan bagi manusia. Nah, semua itu berada dalam wilayah negara. Ya. Konstitusi itu diatur oleh negara. Jadi bahasa yang sederhana tentang politik itu adalah menegakkan keadilan atas manusia. Hukum bainan nas. Nah, mungkin saya kira saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Pak Mukhtar. Tadi jawabannya terjawab. Apakah ada yang ingin ditanggapi Pak Syafa'ah? Saya mau nanya, Mas. Oh iya, boleh. Dengan siapa? Sudah cukup, Mas. Dengan Afifatul Uyun. Oke, silakan Ibu Afifatul Uyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang bagaimana dengan pemikiran salah satu tokoh bangsa kita yang mengatakan bahwa Islam yes, partai Islam no. Nah, karena di sini ada kiprah dari partai Islam yang dia berkiprah secara perpolitikan nasional, akan tetapi sayangnya dari kiprah dari partai Islam tersebut masih belum sesuai dengan kaidah dan moralitas keagamaan. Mengingat persoalan bangsa kita tidak hanya semakin kompleks, tapi juga sekaligus dimensi yang multikultural, multietnik, yang itu semua membutuhkan kearifan dalam pendekatannya. Nah, soal politik dan Islam, kebetulan saat ini kita mengaji tentang politik di bulan Ramadan. Kira-kira bagaimana menurut narasumber, menurut Pak Mukhtar, soal politik dan Islam di Indonesia? Mau dibawa kemana kira-kira kesimpulannya antara politik dan Islam saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Afifatul. Kami persilakan kepada Pak Mukhtar untuk langsung menanggapi pertanyaan dari Ibu Afifatul. Silakan Pak. Jadi wacana Islam dan politik di Indonesia itu sudah hadir sejak awal kemerdekaan. Dari polemik perdebatan tersebut muncullah 3 aliran itu. Ada aliran Islamisme, itu kelompok-kelompok tokoh-tokoh seperti kalau kita sebutkan kelompok-kelompok Muslim, ya, berarti yang non Islamisme itu bukan orang Islam, akan juga keliru untuk kita memahami seperti itu. Nah, hadirnya kelompok Islamisme, hadir tokoh-tokoh seperti Muhammad Nasir, Buya Hamka, jadi kelompok-kelompok yang hadir dari organisasi-organisasi Islam termasuk Nahdlatul Ulama. Gitu. Nah, satu kelompok lagi hadir kelompok nasionalisme. Di sini adanya Soekarno di dalamnya. Ada Sultan Soekarno dan teman-temannya lah. Satu lagi kelompok sosial ekonomi. Sosialis. Mungkin nanti ini mengarah ke kelompok PKI, Aidit atau yang sejenis itulah, Sultan Syahrir. Apakah ketiga kelompok ini bukan Muslim? Aidit sendiri yang ketua Partai Komunis itu dia Muslim. Nah, jadi ada hal yang harus kita pisahkan di sini antara politik dan Islam. Tadi sejak awal saya sudah menyampaikan sedikit
paradigma integrasi dalam Islam itu mengatakan Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang sangat kompleks. Jadi bagi mereka tidak ada sesuatu yang tidak dibahas dalam Islam itu sendiri. Itu termasuk di sana Taha Hussein, Al-Maududi, Said Qutb, itu mengatakan demikian. Artinya tidak ada lagi yang tidak terkait dengan Islam, termasuk masalah negara ini. Dia harus Islami, kan gitu. Kalau berdasarkan pemikiran Said Qutb, Indonesia ini belum layak menjadi negara Islam. Kan ini masalah lagi, ini persoalan yang lain nantinya. Nah, yang berikutnya politik. Politik ini ajaran Islam kah atau bagian daripada Islam? Coba kalau saya ingin bertanya begini, apakah Islam itu? Maka jawabannya akan banyak. Islam adalah agama, Islam adalah ekonomi, Islam adalah keadilan, Islam adalah politik. Artinya apa? Ketika kita bicara Islam, unsur politik sudah masuk di situ. Ketika kita bicara politik, maka nilai-nilai Islam sudah diterapkan di situ. Apa tujuan berpolitik tadi? Menciptakan keadilan bagi manusia. Atau dalam bahasa yang lainnya disebut dengan siasah, itu adalah tanfi'u syu'ni bima yuslihul ummah. Sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Artinya ketika hadirnya partai politik, tujuannya apa? Visi misinya apa dari partai politik? Pasti setiap partai politik apapun alirannya bertujuan untuk membangun kemaslahatan umat terhadap bangsa ini. Apakah dia partai politik Nasdem hari ini, partai politik Gerindra, partai politik PDI, partai politik PKS, partai politik PKB dan yang lain, P3 dan yang lainnya. Azas dasarnya, tujuan dasarnya, visi misi utamanya adalah menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia yang ada di Indonesia. Nah, ketika ini menjadi tujuan utamanya, maka Islam yes, politik no, bukan lagi jadi persoalan. Islam, jargon Islam yes, politik no itu hadir oleh karena adanya upaya sebagian daripada insan politik di negeri kita ini mengaitkan antara Islam dan politik dengan tujuan meraih keuntungan terhadap politik itu sendiri, bukan murni karena Islam itu sendiri. Jadi bahasa kasarnya begini, dia menjual agama ini untuk kepentingan politiknya karena yang dituju adalah pemilih-pemilih dari kalangan Muslim. Jadi ini menjadi polemik bagi sistem politik di negara kita. Padahal jelas-jelas Al-Quran itu mengajarkan kita wala tashtariu bi ayati tsamanan qalila. Jangan engkau jual ayat-ayatku ini dengan harga yang sangat murah. Lalu ketika kita menjual agama untuk kepentingan politik, bukankah kita sudah menjual agama ini dengan harga yang sangat murah? Artinya apa? Persoalan Islam yes, politik no itu tujuannya adalah agar para insan politik ini, para politisi ini tidak menjual Islam untuk kepentingan politiknya, lalu dengan mudah dia membangun narasi untuk memusuhi pihak-pihak yang lain yang tidak sejalan dengan ideologi partai politiknya. Nah, kalau memang visi misi dasar daripada pendirian partai politik itu jelas-jelas sama, yaitu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia yang hidup di Indonesia ini, maka partai politik tersebut sudah menganut azas-azas keislaman. Jadi menurut yang saya pahami itu, yang saya pahami sendiri menurut saya ya. Jadi tidak ada yang namanya partai Islam dan tidak ada yang namanya partai non-Islam. Karena semua pelakunya
semua pemimpinnya, semua orangnya, semua anggotanya dia beragama Islam. Walaupun hari ini dia pelakunya beragama Kristen, tapi dia tunduk kepada konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak semesta-mesta ketika ada orang-orang yang hadir ke permukaan publik itu bukan dari kalangan Islam, misalnya dari kalangan non-Muslim, dia semena-mena ingin mengatakan mereka akan menjual agama negara ini, mereka akan menjual Islam ini. Itu tidak ada, karena mereka juga masih terikat dengan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia kita hari ini yang sudah kita sepakati. Saya kira demikian ya. Baik, terima kasih Pak Mukhtar. Kami beri kesempatan buat Tifatul. Apakah sudah terjawab, Ibu, atau ada yang ingin ditanggapi? Alhamdulillah sudah, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nampaknya sudah terjawab. Baik, kami beri kesempatan kembali bagi teman-teman peserta ngaji politik pada sore hari ini yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, Pak Mukhtar. Izin nanya. Oh iya, silakan perkenalkan diri. Kalau bisa diaktifkan ya kameranya agar nanti bisa terlihat oleh Pak Mukhtar nih. Wajahnya seperti apa sih yang bertanya ini? Oh iya, baik. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya? Di sini kan sore ini itu mengganti tentang politik gitu. Flashback ke belakang itu ketika Sayyidina Ali sama Sayyidina Khadijah itu perang, katanya perang apa itu udah lupa itu, karena ada unsur politik. Dan juga yang saya tanyain di sini ya, gimana sih ciri-ciri politik bersih atau anulah gitu, nggak ada unsur kotor gitu kan. Kebanyakan sekarang ini itu kebanyakan yang saya itu amatin lah, itu politiknya politik kotor gitu. Kita itu gimana cara memilih dan memilah gitu antara politik kotor sama politik bersih di situ gitu. Tuh, mungkin itu aja sih. Dan juga sedikit diceritakan tentang kejadian ya peperangan apa benar gitu antara Sayyidina Ali sama Aisyah itu karena sebab politik di situ terjadinya perangnya. Makasih. Baik, terima kasih Mas Mahrus Ali ya. Pak Mahrus Ali ini dari mana nih? Kalau boleh tahu. Kalau saya itu Cikarang. Oh, dari Cikarang. Oke, terima kasih Pak Mahrus. Mas Mahrus, ini panggilnya Mahrus atau Ali nih? Ali. Oke, Mas Ali. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Pak Mukhtar, apa benar ini Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah ini pernah berperang karena politik? Kemudian pertanyaan keduanya, ciri-ciri politik bersih, bagaimana kita bisa memilih politik yang bersih, politik yang kotor begitu? Silakan Pak Mukhtar untuk memberikan tanggapannya. Oke. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan tadi, proses politik ini tidak pernah terjadi dengan tidak ada unsur yang lain. Perang ada fitnah di belakangnya. Perang ada tujuan di belakangnya. Perang ada tujuan ke depannya yang mau diambil apa. Nah, perang ini juga tidak pernah mengenal sisi. Jika kita bayangkan hari ini, apakah layak seorang Ali bin Abi Thalib itu memerangi mertuanya sendiri ya, Aisyah, setelah Rasulullah itu wafat. Walaupun Siti Fatimah itu bukan anaknya Aisyah, tapi akhirnya kan juga menjadi mertuanya Nabi. Tidak salah saya itu terjadinya perang Siffin ya, atau perang Jamal ya, di antara dua itu. Ada fitnah yang terjadi di antara umat Islam. Nah, fitnah apakah itu? Silahkan nanti dibaca di buku-buku sejarah terjadinya perang dalam Islam. Biar agar jawabannya lebih detail. Nah, namun saya hanya bisa hanya memberikan clue
bahwa ada fitnah di belakang itu. Nah, untuk mengetahui fitnah itu, silahkan dibaca terkait dengan sejarah politik dalam Islam. Dan tidak begitu sulit mencari informasi, karena ada hal-hal yang perlu kita ketahui di situ. Untuk mengetahui itu, silahkan saja dibaca. Nah, terkait dengan apakah ada politik yang kotor? Apakah ada politik yang tidak kotor? Politik ini kan terkait dengan pelakunya. Sementara sifat orientasi yang katanya tadi mengarah kepada hal yang buruk, ini juga tergantung pelakunya. Nah, kalau tujuan daripada berpolitik itu untuk hanya ingin mendapatkan kekuasaan saja, nah ini kotor. Apalagi untuk mendapatkan kekuasaan ini kita menghalalkan segala macam cara. Nah, ini lebih kotor lagi. Karena tujuan daripada berpolitik itu, sebagaimana saya sebutkan tadi, untuk menciptakan kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, kemaslahatan negara. Nah, dalam ajaran Islam itu sendiri, meminta-minta jabatan juga dilarang. Tidak boleh. Lalu bagaimana dengan kondisi hari ini? Kalau kita tidak memintanya kepada rakyat, maka jabatan itu tidak akan dikasih. Maka posisi itu tidak akan didapat. Berbeda dengan kekuasaan yang sifatnya struktural. Dengan kekuasaan yang non-struktural. Kekuasaan struktural itu adalah seperti menteri, kepala dinas, dan yang lain sebagainya. Nah, kekuasaan dalam sifat struktural ini meraihnya juga dengan cara-cara proses yang sudah ditentukan oleh negara. Pangkat dulu berapa, kan begitu. Untuk jadi menteri itu pangkatnya apa sih? Jadi tidak sembarangan. Maka untuk menjadi pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, apalagi anggota dewan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ini juga memiliki jalurnya. Artinya ketika seseorang itu mendaftarkan diri menjadi calon untuk mendapatkan posisi non-struktural itu, posisi presiden, apakah dia termasuk orang yang meminta-minta jabatan? Untuk kondisi hari ini tidak. Jadi apa juga itu, dia menghadirkan dirinya ke publik, dia memperkenalkan dirinya ke publik bahwa saya hadir sebagai calon ini, visi-visi saya ini, tujuan saya ini, apa yang ingin saya perjuangkan ini, cara saya melangkah seperti ini, jalur yang saya tempuh melalui partai ini, caranya baik, sistemnya baik, tujuannya baik, semuanya baik dia lakukan, maka itulah yang disebut dengan politik yang baik, bukan politik yang buruk. Cara dia menempuh untuk meraih kekuasaan itu baik, bukan karena menyogok, bukan karena menganiaya orang lain, bukan karena ada unsur-unsur ingin kekuasaan itu ada di tangannya, lalu dia ingin nanti mengolah sedemikian rupa di situ. Apakah dengan mengutip fee, apakah dengan mengajak orang-orangnya saja duduk di situ, orang lain biar disingkirkan. Nah, ini menjadi buruk. Kalau memang sehat, caranya sehat, tujuannya adalah sehat, ketika dia duduk di situ juga sehat, dan dia juga punya pengetahuan tentang itu, maka itu adalah ciri-ciri proses politik yang baik. Mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Mukhtar. Intinya adalah politik yang bersih ialah politik yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat luas. Begitu ya Pak Mukhtar. Apakah Mas Ali ini ada yang ingin ditanggapi lagi terkait pertanyaan ini? Ya mungkin sedikit ya. Kan kebanyakan gara-gara politik itu yang asalnya teman dekat, ketika si A milih ini, milih itu, jadi renggang, jadi bermusuhan gitu. Banyak
kalau kayak saya tuh menemukan hal tersebut gitu. Lalu menanggapi hal tersebut itu gimana gitu. Sedangkan cuman kontestan perpolitikan itu cuman sehari ataupun beberapa bulan, cuman gara-gara itu bisa bertengkar ataupun yang lainnya gitu. Mungkin gimana tanggapan tersebut? Baik, terima kasih Mas Ali. Mbak Muhtar mungkin bisa ditanggapi sekaligus langsung dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan penutup untuk acara kita pada sore hari ini karena waktu menunjukkan hampir pukul 17.00. Silakan Pak Muhtar sekalian closing statement. Saya pikir dalam berpolitik ini jangan terlalu serius, Pak. Jadi kalau dipahami politik ini seperti agama, ada agama itu kan serius ya. Kadang beragama pun kita jangan terlalu serius, apalagi berpolitik. Kalau beragama terlalu serius nanti kesannya gimana gitu. Artinya ketika dituntut serius nanti kita tidak mampu untuk melakukannya. Apa keseriusan dalam beragama itu? Orang lain tidak boleh ada yang lapar. Itu serius dalam beragama. Sanggup nggak kita melakukan itu? Ada sekian rumah dari rumah kita itu kita pastikan bahwa mereka kenyang untuk hari ini dan besok. Nah, ini serius beragama. Kalau kita tidak mampu melakukannya, maka jangan terlalu serius. Juga terkait dengan politik ini. Jangan terlalu serius dengan politik. Karena politik itu jalan sebenarnya. Jalan yang kita tempuh untuk meraih kekuasaan. Nah, di jalan saja kita sudah gontok-gontokan. Bagaimana nanti ketika kita memperoleh kekuasaan itu? Jadi, menurut yang saya pahami selama ini, saya juga kadang-kadang menjadi tim sukses salah satu calon. Jadi dalam pikiran saya, pada saat saya menjadi tim sukses, saya sedang melakukan penyamaran. Penyamaran apa? Menyamar saya untuk mencari dan menentukan dan mengarahkan dan menghadirkan siapa pemimpin yang layak menurut saya. Lalu saya menyamar pada salah satu calon, katakanlah calonnya itu ada 1, 2, atau 3. Saya menyamar pada calon nomor 2. Saya melakukan penyamaran di situ. Saya kampanye, saya arahkan orang-orang, saya ajak untuk memilih dia. Nah, ketika ini selesai, kan belum tentu calon yang saya dukung, penyamaran yang saya lakukan itu berhasil meraih kekuasaan itu. Katakanlah berhasil menjadi bupati di sebuah daerah. Belum tentu. Yang saya dukung nomor 2, yang menang nomor 3. Nah, ketika seorang pemimpin itu hadir, terpilih, maka kita harus memahami di situ proses setiap penyamaran selesai. Jadi tidak ada lagi yang menyamar. Tidak ada lagi dianggap tim sukses. Tidak ada lagi dianggap kelompok ini. Tidak ada lagi dianggap kelompok itu. Karena penyamaran sudah selesai kok. Setelah penyamaran itu selesai, hadirlah seorang pemimpin yang kita pilih menjadi nakoda daerah yang di situ kita domisili. Artinya ketika kita memahami seperti ini, ketika kita memahami bahwa proses politik adalah hanya sebatas penyamaran saja dalam beberapa bulan. Dan kemudian setelah selesai penyamaran itu, selesailah intriknya, selesailah caranya, selesailah populasi-populasi yang diciptakan untuk menghadirkan suara yang banyak bagi dia. Intinya selesailah semuanya. Hadir menjadi masyarakat yang satu kembali. Jadi menurut saya, memilih pemimpin, berkampanye, itu adalah bentuk penyamaran. Misi intelijen terselubung secara personal dan secara berkelompok untuk menghadirkan seorang pemimpin. Ketika pemimpin itu hadir, maka tugas penyamaran, misi intelijen dihilangkan, di stop, diberhentikan di situ, dan kita kembali menjadi masyarakat yang satu. Saya kira jika begitu cara berpikir kita, hanya sekedar penyamaran kok, ngapain kita harus memusuhi orang lain. Jadi kalau memang mereka, teman-teman yang lain masih berpikir seperti itu, maka tugas kita harus menyadarinya bahwa politik ini adalah bentuk
wadah bagi kita untuk saling menyamar menghadirkan calon pemimpin di masa yang akan datang. Saya kira demikian. Oke. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Mukhtar? Ya, sebagai closing statement-nya, saya silakan. Ingin menyampaikan sedikit. Saya ingin menyampaikan hadis Nabi yang intinya begini. Akan datang nanti suatu masa di mana yang amanah tidak dipercaya. Yang berbohong malah mengemuka. Yang jujur berkhianat, yang khianat malah jujur. Yang dipercayai menyelewengkan kepercayaannya, yang tidak dipercayai malah dikasih amanah kepada dirinya. Nah, ketika kekacauan berpikir ini muncul, maka hadirlah seseorang yang disebut dengan Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu? Ruwaibidah adalah orang bodoh yang bernafsu ingin mengurus urusan publik. Nah, hari ini Santri Institut adalah generasi muda Islam yang berpotensi menjadi pelaku-pelaku politik di masa yang akan datang. Kamu harus besar, tapi sebelum kamu menjadi besar, kamu jangan pernah malas untuk belajar. Jangan ingin besar itu bersemangat sekali, tapi proses belajarnya malas. Jika kamu ingin menjadi ulama besar, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jika kamu ingin menjadi cendekiawan yang baik, politisi yang baik, pelaku kekuasaan yang baik, maka belajarlah dengan baik dari hari ini, belajar memahami dunia, belajar memahami manusia. Sehingga ketika kekuasaan itu ada di tanganmu, proses politik yang sebagaimana kita bicarakan hari ini sebagai tanfidhu syu'ni bima yuslihul ummah terwujud adanya. Proses politik yang menginginkan kemaslahatan atas umat manusia hadir di tangan generasi Santri Institut hari ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhtar atas materi pada sore hari ini. Baik teman-teman, mohon izin untuk menyampaikan beberapa poin yang disampaikan di dalam diskusi kita pada sore hari ini. Pertama, kita telah membahas terkait peran wanita di dunia politik. Kemudian tadi juga sempat menyinggung terkait politik di Timur Tengah yang ternyata tidak selalu berkaitan dengan politik dari Islam, tapi bisa saja ada konspirasi dari luar yang lebih besar dari itu. Kemudian tadi juga kita telah membahas terkait politik identitas di negara kita, di dalam negeri, dan konklusinya adalah tidak ada parpol Islam, tidak ada parpol yang merepresentasikan dari agama Islam, tapi semua parpol itu sama, semuanya itu bahkan beragama Islam begitu. Kemudian kita juga telah membahas terkait politik bersih, bagaimana kita bisa memilih politik yang bersih, bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang sesuai begitu. Karena politik itu tidak hanya bicara tentang kekuasaan, tetapi politik adalah tujuan untuk memberikan maslahat dan keadilan bagi masyarakat yang lebih luas. Ada 3 poin yang 3 kalimat yang menurut saya sangat menarik hari ini. Yang pertama itu, jangan kau jual ayat-ayat ini dengan harga yang murah. Kemudian politik itu jangan serius-serius karena tidak ada kawan, tidak ada lawan di politik yang abadi hanyalah kepentingan. Kemudian terakhir adalah jangan malas untuk menuntut ilmu, teman-teman. Tadi pesan terakhir dari Pak Mukhtar, jangan malas untuk belajar, karena dengan belajar dan menuntut ilmu, kita bisa menjadi orang yang besar dengan bisa memberikan maslahat yang banyak kepada masyarakat luas. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mukhtar atas kesempatannya. Suatu kehormatan bisa mendatangkan Pak Mukhtar dalam acara dari Santri Institut ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Fadil Kafa selaku Direktur Santri Institut yang telah mengadakan acara pada sore hari ini, dan beliau juga hadir pada sore hari ini. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti acara ngaji politik sore hari ini. Luar biasa. Baik, satu pantun penutup untuk sore hari ini. Kayaknya nggak seru kalau misalnya nggak dibantu bilang cakep ya, teman-teman. Oke, kita coba ya. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Pulangnya mampir Kota Batu. Asik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih teman-teman.